hari ini, ya dibayangkan dulu. Nah, kemudian buang perlahan napasnya, ya seiring dengan kalian buang napasnya perlahan, kekesalan kalian pribadi juga lihat. Nah, buang perlahan-lahan, buang pikiran negatifnya. Sekarang balik lagi napasnya, balik lagi yang dalam. Bayangkan apa tujuan kalian dalam sekolah pagi ini. Ya, tujuan datang sekolah pagi ini adalah untuk belajar. Nah, saya mau belajar, saya mau pintar, saya harus bisa. Ya, saya ingin menggapai cita-cita saya yang mulia. Sekarang buang perlahan. Nah, dengan kalian buang, maka pikiran positif sudah menguasai pikiran kalian hari ini. Sudah lebih tenang sekarang? Sudah. Oke, hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru. Ya, yaitu tentang mobilitas sosial di dalam masyarakat. Nah, mobilitas sosial di dalam masyarakat. Oke. Nah, coba kalian lihat. Ini ada pertanyaan. Pernahkah kalian membayangkan menjadi seorang dokter, insinyur, guru, menteri, atau bahkan presiden? Pernah tidak? Pernah? Ya, pernah nggak kalian bermimpi? Kalian punya cita-cita atau tidak? Punya. Kalau punya cita-cita berarti artinya pernah bermimpi. Ya, pernah bermimpi untuk menjadi, pernah bermimpi untuk menjadi seorang insinyur atau guru, ya, atau dokter, atau pilot, ya. Ya, semuanya pernah bermimpi. Kemudian pernah nggak kalian berpikir, oh suatu hari nanti saya mau jadi seperti ayah atau ibu saya, ya, seorang pekerja keras yang menghidupi anak-anaknya. Pernah nggak jadi seperti itu? Nggak mau? Mau? Oke. Atau kalian pernah nggak melihat orang kaya yang tiba-tiba jatuh miskin, jadi orang susah? Pernah lihat? Di film pernah? Nah, di sinetron pernah ya? Di TV pernah lihat? Nah, kalau di lingkungan kalian pernah lihat nggak? Ada orang kemarin dia kaya, tiba-tiba sekarang dia tidak punya apa-apa. Nggak pernah lihat. Kalau orang yang susah tiba-tiba jadi kaya, pernah lihat? Pernah. Ya, ada ya beberapa. Yang kemarin itu rumahnya kecil, segini rumahnya, cuma ada 1 kamar. Ya, sekarang rumahnya sudah besar, sudah ada 4 kamar di dalam rumah. Ada yang seperti itu? Ya. Oke. Sekarang tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, lihat di yang bagus. Ya, kita hari ini akan bermain peran atau role play. Ya, dan nanti kalian akan dibagikan menjadi beberapa kelompok. Ya, kita akan bermain peran nanti di situ. Nah, setiap kelompok nanti punya peran masing-masing. Oke. Jadi tujuannya hari ini kita belajar adalah yang pertama, kalian mampu memahami konsep, bentuk-bentuk, faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Nah, dengan cara kalian mempraktekkan langsung nanti. Kemudian yang kedua, itu kalian bisa mengaplikasikan pemahaman tentang mobilitas sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam kehidupan kalian sehari-hari nanti kalian bisa menerapkannya ya dari pelajaran kita hari ini. Kemudian yang ketiga, itu kalian mampu untuk merefleksikan makna dari berbagai jenis mobilitas sosial ya terhadap kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi kalian bisa membedakan, oh ini mobilitas sosialnya bagus atau tidak, apakah ini horizontal, apakah ini vertikal, nanti kalian bisa yang merefleksikannya. Nah, sebelum kita mulai hari ini, ya pelajaran kita minggu lalu itu tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu erat hubungannya dengan komunikasi. Nah, apabila antara satu orang dengan orang yang lainnya melakukan komunikasi, berarti sudah terjadi interaksi. Nah, ya, jadi hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari interaksi itu, yaitu mobilitas. Kemarin interaksinya, hari ini mobilitasnya. Nah, apa itu mobilitas? Nah, coba kita mengambil lampu ya, kalian lihat langsung di sini ya. Nah, perhatikan gambar ini apa enggak? Nah, gambar apa itu? Ini gambar apa? Orang kaya. Ini orang miskin. Ya, jadi kita pernah lihat orang kaya dengan orang
kaya, oh dia orang kaya. Tapi ada status sosial lain, ya seperti misalnya anaknya lulus kedokteran dalam jangka waktu yang singkat, oh itu anaknya si A, ya orang kaya di sana, anaknya lulus kedokteran, nilainya paling bagus. Yang biasanya orang tamat dalam jangka waktu 5-6 tahun, dia tamat dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, pintar. Nah, itu menambah status sosial. Ya, jangan sampai kita mengurangi yang namanya status sosial. Ya, kita lanjutkan tadi sudah videonya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu adalah perpindahan atau pergeseran posisi seseorang atau kelompok dalam struktur sosial suatu masyarakat. Nah, seperti yang kalian lihat dari gambar tadi ya, gambar dari video tadi, itu terjadi pergeseran posisi. Nah, dari gambar tadi pergeseran posisinya yang bagaimana? Nah, dari miskin menjadi kaya, dan juga sebaliknya dari kaya menjadi miskin. Nah, kalau dari video tadi apa pergeserannya? Apa? Dari anak petani menjadi polisi, ya dari bukan siapa-siapa akhirnya dia punya jabatan. Nah, itu pergeseran sosial yang terjadi di situ. Nah, ya bentuk mobilitas sosial ini ada dua ya, ada dua bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada vertikal, yang kedua ada horizontal. Nah, vertikal ini juga dibagi lagi jadi dua, ada ke atas, ada ke bawah. Jadi yang vertikal ini bukan lurus, yang horizontal ini yang tidur, ya yang sejajar. Nah, kalau vertikal ini dia ada dua, ada atas, ada bawah. Nah, kalau horizontal dia cuma satu. Nah, yang vertikal ini adalah perpindahan posisi dalam satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lain, bisa yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Nah, kalau yang lebih tinggi itu namanya vertikal ke atas, ya yang lebih tinggi. Contohnya adalah seorang individu yang memulai usaha kecil dan berhasil menjadi pengusaha sukses. Nah, ini perpindahan ke atas. Nah, kemudian yang ini yang vertikal ke bawah, itu proses sosial yang menjadi lebih rendah, perpindahan sosial menjadi lebih rendah. Contohnya pengusaha yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya menjadi karyawan. Terus mobilitas yang kedua itu mobilitas horizontal. Nah, horizontal ini adalah perpindahan status sosial yang tidak melibatkan perubahan posisi dalam interaksi sosial, dalam hierarki sosial, tetapi hanya perpindahan dalam lingkungan sosial yang sama. Artinya dia posisinya tetap sama, cuma tempatnya saja yang pindah. Contohnya seorang guru yang pindah mengajar dari sekolah ke sekolah lain. Ya, misalnya ibu pindah dari SMP 23 pindah ke SMP 9. Statusnya apa? Tetap guru. Karena tidak mungkin ibu jadi anak SMP. Kalau pindah jadi murid SMP itu namanya vertikal ke bawah. Nah, dari bentuk mobilitas sosial ada faktor pendorongnya. Kenapa mobilitas sosial ini bisa terjadi? Nah, faktor pendorongnya ada 5 ya. Yang pertama itu namanya faktor struktural. Nah, jadi faktor struktural itu di Indonesia ini menganut struktur terbuka. Jadi siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk memangku jabatan tertentu. Apalagi jabatan presiden, tidak ada yang ditentukan. Presiden harus dari keluarganya si A. Presiden harus dari golongan ras si A, tidak ada. Ya, semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama, asalkan dia mau berusaha dan berjuang untuk menjadi presiden. Nah, contohnya presiden kita yang tahun lalu, ya, Bapak Joko Widodo. Beliau berasal dari seorang anak petani. Kemudian kerjanya tukang mebel, ya dia buat meja kursi, tukang kayu lah istilahnya. Kemudian dia berhasil menjadi wali kota Solo. Dari wali kota Solo dia naik lagi jabatannya menjadi gubernur DKI Jakarta. Dari gubernur DKI Jakarta naik lagi jadi presiden Indonesia. Itu membuktikan bahwa struktur Indonesia ini terbuka, tidak tertutup seperti India. Nah, yang tertutup itu salah satu contohnya adalah India, ya, karena mereka memiliki sistem kasta, ya. Jadi tidak kasta rendah tidak bisa mencapai kedudukan tertinggi di negara itu. Nah, rekan duduknya bagus. Kemudian yang kedua itu adalah faktor individu. Nah, faktor individu ini adalah faktor yang berasal dari diri kalian, kemauan kalian untuk belajar, kemauan kalian untuk berusaha. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhinya. Mau seberapa pun dukungan orang tua atau keluarga, kalau kita tidak mau tidak akan jalan.
menganggap lemah pihak lain. Ya, kemudian yang ketiga itu ada stereotip gender. Itu hampir mirip dengan diskriminasi tadi ya. Stereotip gender ini maksudnya perbedaan jenis kelamin. Ya, mereka lebih mementingkan yang laki-laki daripada yang perempuan. Nah, ini stereotip gender. Kemudian ada sistem lapisan sosial yang tertutup seperti dijelaskan tadi, seperti sistem kasta ya. Yang kita tidak bisa kemana-mana kalau sudah menganut sistem kasta. Kemudian yang terakhir ada budaya masyarakat. Nah, budaya masyarakat seperti ya suku-suku tertinggal, suku Baduy, itu mereka menolak mobilitas sosial. Mereka tidak mau berkembang. Mereka cukup dengan hidup mereka yang itu saja. Nah, ini penjelasan sedikit dari Bu ya. Sekarang kita praktekkan langsung. Ya, kemarin kelompoknya sudah dibagi ya, ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kelompok 1, kelompok A itu akan membahas tentang kisah seorang anak petani yang gigih belajar hingga berhasil menjadi pengusaha sukses. Anggotanya itu ada Viola G, Ferry, Meza, Aldo, dan Rehan kelompoknya. Oke. Kemudian kelompok C, mana kelompok C? Itu anggota kisahnya tentang seorang CEO yang bangkrut dan harus memulai dari awal. Nah, anggotanya itu ada Viola T, Ika, Meti, Valia, dan Sabria. Mana namanya? Ya, hadir. Kelompok D itu kisah seorang guru yang pindah ke sekolah lain, anggota yang berbeda. Nah, anggotanya ada Salsa, Topri, Priscilia, Laila, dan Jenny. Mana? Oke. Sekarang silakan kalian bikin dulu skenario-nya. Kalian atur. Tunggu kasih waktunya 5 menit. Ya, kalian atur dulu skenario-nya. Nanti Ibu tetapkan siapa ya. Buat tadi dari beberapa tahun kemudian dari sekolah yang baik dan melanjutkan kehidupan berkat keinginannya dari lulus dengan nilai yang sangat baik. Ruang bakat modern Eri ini memakai setelah 11 kaki. Ia duduk di seberang Rehan, Aldo, dan Meza di sisi Peri tersenyum bangga. Presentasi Anda sangat menarik, Bapak Eri. Ide tentang aplikasi untuk membantu petani mendistribusikan kepada ini sangat original. Tapi apa yang membuat Anda begitu yakin ide ini akan berhasil? Karena saya tunggu tidak ada, saya tahu persis bagaimana bentuknya. Dulu saya bangsa belajar dari buku zaman sekarang. Saya ini teknologi bisa membantu mereka berpikir dan tidak dan tidak. Saya sudah mengerjakan mesin sejak yang si murid saya sebenarnya tak akan pernah padam. Dan sejak pengingat yang hukum 2 kali datang sekarang
keluar guys. Baiklah, Bapak kami siap sekali. Mari kita mulai pembicaraan lebih lanjut tentang investasi. Baik, Bu, terima kasih. Sekian pembicaraan dari kami. Nah, silakan kembali ke tempat. Nah, kita tepuk tangan dulu. Ya, penampilan sekarang sangat bagus, walaupun masih sedikit kaku ya. Tapi
kaos